Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badriah, NIM T 2017-464. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kurikulum pendidikan Islam. Baik, saya yang pertama akan menjelaskan tentang apa itu manajemen. Manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Sedangkan menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari beberapa tindakan seperti pengawasan, terus pengorganisasian, dan perencanaan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Dan yang kedua yaitu setelah kita mengetahui apa itu manajemen, yang kedua akan mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum berarti berasal dari bahasa Latin. Yang pertama yaitu berasal dari kurir, dan yang kedua yaitu kurere. Kurir yang berarti pelarian, kurere yang berarti tempat atau artinya tempat terpacu. Jadi kurikulum dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dari makna yang berdasarkan rumusan tersebut, kurikulum dalam pendidikan kurikulum dalam pendidikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh seorang pendidik untuk mendapatkan ijazah. Sedangkan lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam itu mengandung berupa konkret dan berupa sarana dan prasarana dan pengertian yang abstrak. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan Hadis, serta dalam pemikiran para ulama dalam sejarah umat Islam. Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didik ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam. Maka akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam hal ini, proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dilakukan secara serampangan, namun kita sebagai calon seorang guru dalam proses pendidikan itu harus mengacu kepada konseptualisasi manusia dan strategi yang telah tersusun secara sistematis di dalam kurikulum pendidikan Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum pendidikan Islam sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran dalam mengelola sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan peserta didik untuk memperoleh ijazah, dan dengan nuansa Islami, dengan nuansa nilai-nilai ajaran Islam sebagai yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis, serta pemikiran ulama dalam praktik sejarah umat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotul Isma Azizah, T 2017-4082. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum dalam pendidikan Islam. Dalam keadaan real atau nyata, kurikulum
dianggap sebagai penentu keberhasilan suatu pendidikan, termasuk di dalam pendidikan Islam. Tapi sebenarnya kurikulum bukanlah penentu suatu keberhasilan, melainkan kesadaranlah yang menjadi problem yang paling besar, yaitu lemahnya kesadaran untuk berprestasi, kesadaran untuk menghilangkan kebodohan, maupun kesadaran untuk berbuat yang terbaik. Ada beberapa kepala sekolah atau madrasah lebih memperhatikan urusan fisik daripada kualitas pembelajaran. Jadi ada beberapa kepala sekolah yang menghiraukan kualitas pembelajarannya. Dan juga ada beberapa guru yang hanya jalannya lurus-lurus aja, seperti mengajar tanpa melakukan inovasi-inovasi terhadap peserta didiknya. Kurikulum pendidikan Islam memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai visi, misi, tujuan, dan juga tekniknya. Jadi di dalam kurikulum pendidikan Islam ini menonjolkan tujuan yang bersifat agama dan dalam berbagai visi dan misinya. Yang kedua, memiliki keseimbangan antara kandungan kurikulum dari segi ilmu dan agama, pengalaman, kegiatan, pengajaran yang beragam. Jadi memiliki keseimbangan antara agama maupun yang umum. Yang ketiga, memiliki perhatian yang luas dan kandungan yang menyeluruh. Maksudnya, dalam aspek pribadi, siswa tepat pada sasaran, yaitu jasmani maupun rohani. Jadi kita memberikan sesuatu kepada siswa sesuai tupoksinya, sesuai apa yang mereka butuhkan, baik dari segi jasmani maupun rohani. Yang selanjutnya, berkecenderungan pada setiap perseorangan maupun bagi mereka yang memiliki kesediaan bakat dan minat. Jadi kita bisa mengembangkan bakat minat dari peserta didik masing-masing perseorangan. Selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip umum yang mendasar dalam kurikulum pendidikan Islam, yaitu yang pertama, perpaduan yang sempurna dengan agama termasuk ajaran dan nilai-nilai. Jadi perpaduan yang sangat sempurna, keseimbangan antara agama maupun umum. Yang kedua, prinsip menyeluruh atau universal pada tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum. Jadi memiliki prinsip yang secara umum maupun secara khusus. Yang selanjutnya, keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan dalam kurikulum. Jadi memiliki keseimbangan juga yang relatif antara tujuan dan juga kandungan yang terdapat dalam kurikulum. Yang keempat, pemeliharaan perbedaan antara bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik, serta memelihara perbedaan di antara lingkungan dan masyarakat sekitar. Jadi tentu bakat dan minat peserta didik antara satu dan yang tentu berbeda. Jadi kita memelihara bakat minat yang dimiliki peserta didik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagai inti dari ciri-ciri dan prinsip kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang dapat memotivasi untuk berakhlak atau berbudi pekerti yang baik terhadap diri sendiri, Tuhannya, masyarakat, dan lingkungan sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi kurikulum pendidikan Islam itu kurikulum yang dapat memotivasi siswa untuk berakhlak atau berbudi pekerti yang baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan juga terhadap Tuhannya, dan juga terhadap masyarakat. Sekian dari saya paparan materi tentang konsep kurikulum dalam pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazmi Hajjah, NIMD 2017-4077. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam. Nah, kurikulum ini termasuk salah satu komponen dalam sebuah pendidikan yang mana sangat berperan penting dalam mewujudkan suatu tujuan pendidikan yang ingin diharapkan. Kurikulum ini juga sangat mempengaruhi dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi, dalam penyusunan kurikulum harus ada dasar-dasar yang digunakan. Di sini ada Herman Haji Horne,
dikutip oleh Iskandar Wiryakusumo dan Usman Mulyadi, memberikan dasar bagi penyusunan kurikulum. Ada 3, yaitu dasar psikologis. Dasar psikologis ini digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan dan kebutuhan dalam diri peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu ada dasar sosiologis. Dasar sosiologis ini digunakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap sebuah proses pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu ada dasar filosofis. Dasar filosofis ini digunakan untuk mengetahui nilai yang akan dicapai dalam satuan pendidikan. Nah, ketiga dasar kurikulum di atas tadi belum lengkap untuk dijadikan dasar kurikulum pendidikan Islam. Sebab dalam pendidikan Islam ada usaha-usaha untuk mentransfer dan menanamkan nilai-nilai agama sebagai titik sentral tujuan dan proses pendidikan Islam. Oleh karena itu, di sini Al-Syaibani memberikan kerangka dasar yang jelas tentang kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama ada dasar agama. Dasar agama ini hendaknya menjadi ruh dan target tertinggi dalam kurikulum. Dasar agama ini dalam kurikulum pendidikan Islam jelas harus didasarkan pada Al-Quran, Al-Sunnah, dan sumber-sumber yang bersifat furu' lainnya. Hal ini juga sejalan dengan watak pendidikan Islam, yaitu sebagai ilmu yang memiliki tingkat interdependensi, yaitu saling ketergantungan dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan karakter ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua ada dasar falsafah. Dasar falsafah ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kemudian yang ketiga yaitu ada dasar psikologis. Dasar psikologis ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis dalam diri peserta didik sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya. Kemudian yang terakhir itu ada dasar sosial. Dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaan, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir, dan adat kebiasaan, seni, dan sebagainya. Sebab tidak ada suatu masyarakat yang tidak terbudaya dan tidak ada suatu kebudayaan pun yang tidak berbudaya. Dan tidak ada suatu kebudayaan pun yang tidak berada pada masyarakat. Kaitannya dengan kurikulum pendidikan Islam, sudah tentu kurikulum harus mengakar terhadap masyarakat dan perubahan serta perkembangannya. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, NIM T2017-4093. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi pokok dalam kurikulum pendidikan Islam. Materi pokok dalam kurikulum pendidikan Islam itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu masalah keimanan atau akidah. Bagian akidah yaitu menyentuh hal yang bersifat i'tiqad atau kepercayaan. Jadi termasuk mengenai iman setiap manusia dengan Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari kiamat, dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu masalah keislaman atau syariat. Bagian syariat yaitu meliputi segala hal yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berpandukan kepada peraturan hukum Allah dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah dan antar sesama manusia.
Yang ketiga yaitu masalah ihsan atau akhlak. Bagian akhlak ini yaitu merupakan suatu amalan yang bersifat melengkapkan kedua perkara di atas dan mengajar serta mendidik manusia mengenai cara pergaulan dalam kehidupan masyarakat. Jadi ketiga ajaran pokok tadi akhirnya dibentuk menjadi rukun iman, rukun Islam, dan akhlak. Dari ketiga bentuk ini pula lahirlah beberapa rukun agama berupa ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Dan selanjutnya ketiga kelompok ilmu agama ini kemudian dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, serta ditambah lagi dengan sejarah Islam. Sementara itu perkara yang perlu didahulukan dalam kurikulum pendidikan Islam yaitu adalah Al-Quran, hadis, dan juga bahasa Arab. Kedua ialah bidang ilmu yang meliputi kajian tentang manusia sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut istilah modern pada saat ini, bidang ini dikenal sebagai kemanusiaan. Bidang-bidangnya termasuk psikologi, sosiologi, sejarah, ekonomi, dan lain sebagainya. Ketiga, mengenal alam tabi atau sains natural yang meliputi bidang-bidang seperti astronomi, biologi, dan lain-lainnya. Ruang lingkup materi pendidikan Islam sebenarnya ada terkandung di dalam Al-Quran, seperti yang pernah dicontohkan oleh Luqman ketika mendidik anaknya. Bagi negara Brunei Darussalam, keluasan ruang lingkup pendidikan Islam tertakluk kepada pihak Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perkembangan Kurikulum, tingkat kelas, tujuan, dan tingkat kemampuan belajar. Bagi sekolah Arab dan agama, khas tertentu mempunyai pembahasan yang lebih luas dan lebih terperinci. Berbanding sekolah umum, begitu juga terhadap perbedaan yang jelas di antara peringkat rendah dan peringkat tinggi dari universiti. Jadi sedangkan mengenai sistem pengajaran dan teknik penyampaian, yaitu terserah kepada kebijakan guru melalui pengalaman dengan cara memperhatikan bahan yang tersedia, waktu serta jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak tertentu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.